sebentar Pak Aditya. Oke, kembali ke topik. Saya mau tes Aditya dulu nih, Aubrey. Kemarin dia tidak bisa jawab. Saya mau tes lagi satu lagi. Dites. Sebentar dulu, kita kembali ke topik dulu. Artinya begini ya. Saya mau tes Anda dulu. Oke, saya turun dulu ya. Selamat kamu dulu. Selamat malam ya. Layak atau enggak kamu? Bahaya. Takut sekali sama saya tuh. Tenang aja, saya mau Sebentar Pak Aditya, Pak Kasih, mohon maaf sebentar. Ya. Selamat malam. Baik, Pak Haye. Terima kasih Pak Haye. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak. Pak Haye, salam kenal dari saya Pak ya. Baik, sebentar Pak Aditya, semuanya sesuai kembali dengan topik ya. Silakan. Oke, saya mulai ya Mbak ya, boleh? Boleh saya mulai Mbak? Sesuai dengan saya topik mulai Pak, ya. boleh? Iya, sesuai dengan topik. Boleh, aja, Pak Pak. Scott. Silakan Pak Oke, Scott. Oke, sesuai dengan topik ya, bahwasanya Sebentar Pak Aditya, Masya Allah Pak Aditya. Silakan Pak Scott. Topik kita itu kan benarkah disalib ada jin kafir seperti kata Ustadz Abdul Somad? Iya. Itu Pak Aditya setuju atau enggak itu Pak? Oke, siap. Begini. Jangan panjang-panjang Pak. Oke. Artinya di sini itu saya kelihatannya orang Kristen itu tersinggung ya, bahwasanya ada seorang ustadz dari Islam mengatakan bahwasanya ada jin kafir di salib. Itu yang saya dapat ya. Bukan tersinggung. Kami anggap Ustadz Abdul Somad bodoh, bukan tersinggung. Oh, oke. Ya, tersinggung pula. Satu-satu ya, satu-satu Oke, siap. ya. Kan, Aubrey, saya koreksi dia dulu. Saya koreksi mulut dia dulu. Baik. Sebentar, Oke, satu-satu. Oke, saya jangan mau lupa, Pak. Sebentar. Oke, satu-satu silakan. Ingat ya, bukan tersinggung ya. Abdul Somad bodoh. Ya, Oke, bukan siap. tersinggung. Oke, Anda mengatakan Ustadz Abdul Somad bodoh. Oke, siap. Nah, di sini saya mau cari mau pakai parameter yang sama ya. Di dalam Galatia 3 ayat 13. Waduh. Pak, Sebentar dulu. Pak Pak Aditya. Kamu ngomong itu. Pak Sebentar Aditya. dulu. Kita ini bicara data loh. Sebentar, sabar dulu. Ya kan? Kita ini mau mengambil Gimana parameter ini, yang Pak sama. Oke lah, lanjutlah. Pak Aditya, tolong kalau ditanya yang sesuai ya Pak Aditya ya, jangan sengaja mengambil ayat-ayat Bible. Ya ini sesuai dengan topik, Mbak. Berhubung dengan apa jin kafir itu tadi. Kamu Topik ditanya itu jawab mengenai dulu, uang. jangan ngelet. Ya saya juga tidak setuju ya kan, tapi saya mau ambil parameter yang sama ya yang dia. Ya udah, berarti kita nggak setuju ya. Saya nggak setuju, Pak Aditya nggak setuju. Kita lanjut deh ya Pak. Aku nggak terlalu ini kali dengan itu. Namanya juga pernyataan orang bodoh, ngapain? Oke. Saya lebih tertarik begini. Saya tertarik begini Pak. Bapak pernah nggak mendengar namanya Perjanjian Hudaibiyah? Sebentar dulu, kita balik ke topik dulu. Kita mau ambil parameter yang sama. Iya, ini ada hubungannya ini ada hubungannya dengan masalah jin-jin ini, Pak. Bapak bagaimana saya itu mau dapat Iya, poin, saya Bapak- belum ngomong terus itu potong. Bapak pernah mendengar namanya Perjanjian Hudaibiyah nggak, Pak? Sebentar dulu, begini loh, biar situ dapat poin. Iya, Kasih saya ngomong. Bapak satu pernah menit nggak aja. mendengar? Situ mau diskusi apa enggak sih? Saya mau nanya ini, Pak. Bapak pernah nggak mendengar Perjanjian Hudaibiyah, Pak? Belum. Oke, Belum. saya lanjut ya, 1 menit ya. Nah, Bapak saya tahu di sini nggak kan- apa isinya, Pak? Sebentar dulu Karena ini lah. ada hubungannya dengan jin-jin ini. Ambisinya tuh luar biasa gitu loh. Masa pengikut Kristus ada sabar-sabarnya? Aduh, dengan katanya agama Gimana Bapak kasih. ini? Perjanjian Hudaibiyah aja nggak tahu, Pak. Gimana ini Pak Aditya ini? Bentar, dengar dulu lah, kasih kesempatan tamu bicara. Oke. Ya kan? Ketiga Silakan, salah seorang Pak. ustadz, ketika salah seorang ustadz mengatakan ya ada jin kafir di salib, Anda mengatakan itu sesuatu yang bodoh kan? Nah, tetapi di sini saya akan memakai parameter yang sama di Galatia itu perkataan Paulus ya, bahwasanya orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk kan, sesuai dengan apa surat Galatia tadi yang berbunyi terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Setahu saya ya, kata terkutuk itu secara bahasa itu kan orang yang tercela gitu loh kan. Artinya kata-kata terkutuk ini hanya bisa dilemparkan kepada bisa saya katakan itu ya seperti setan atau jin gitu. Kamu jangan Udah ya, menyimpulkan Pak. ya, kamu cukup membacakan. Udah 1 Kamu minggu ya, jangan Pak. menyimpulkan. Udah 1 minggu dikasih. Udah Ya. 1 minggu dikasih sama Bapak waktu.
Lanjut ya, Oke, Pak. enggak. Oke. Oke, saya baca ya. Galatia ayat Lanjut kita ya, 13. Pak. Ayat berapa? Galatia 3 ayat 13. 3:13. Nah. Saya baca ya. Silakan. Oke. Bunyinya begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk bagi kita. Ya kan, itu sudah jelas kan? Nah, menurut Paulus dalam surat Galatianya itu bahwasanya orang yang mati di kayu salib adalah orang yang terkutuk, ya kan? Artinya itu bahkan lebih sadis daripada jin kafir gitu loh. Jadi menurut Anda itu bagaimana tanggapan dengan pernyataan Paulus itu tadi? Ini kan saya pakai parameter yang sama gitu. Silakan ditanggapi. Oke, saya jawab. Sudah, Pak. Jawab ya. Oh, dijawab Pak Kasih Karunia. Oke. Oh, terima kasih. Aditya, kamu baca baik-baik kalimatnya itu ya. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum. Jadi terkutuk itu, kutuk digantung kayu salib, ya. Itu artinya, kamu baca baik-baik. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat. Artinya, hukum Taurat itu yang kutuk. Itu loh, ngerti nggak? Berarti Kutuk hukum Taurat dengan jalan menjalani kutukan karena kita, ya, mana tadi? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjalani kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Artinya apa? Kutuk dari dosa, penebusan dosa. Dosa itu memang harus dikutuk, bukan begitu loh. Ketika Yesus Kristus ada di kayu salib, itu dosa itu sudah dikutuk. Paham itu? Oke, begini ya. Tapi yang jelas di situ kan sudah jelas tertulis, terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Kan itu dalam tanda kutip di situ kan. Iya, Artinya begini. orang yang di kayu salib itu menebus dosa dengan arti ketika dia disalib itu dosanya yang dikutuk, kita disucikan, ditebus gitu loh. Baca kalimat baik-baik. Oke, makanya kalau kita lanjut ke ayat selanjutnya. Memang dikutuk kok. Kalau tidak terkutuk di situ, dosanya tidak akan tertebus, gitu loh. Oke. Justru itulah inti dari pengajaran kekristenan, yaitu Yesus harus disalibkan. Ya, dengan disalibnya Yesus di kayu salib berarti dosa sudah dikutuk, gitu loh. Paham nggak? Oke, saya lanjut ke ayat selanjutnya ya. Maka Kristus sudah sebentar. Pertanyaanmu sudah dijawab. Pertanyaan sudah dijawab. Sekarang saya bertanya tadi. Satu-satu lah, belum Pak. Belum selesai itu. Begini loh. Gantian, Pak. Kamu tanya terus Dia. kapan selesai? Kapan selesai kalau kamu tanya terus? Masih seperti ini. Bang Aditya, saya mau nambahin penjelasan. Saya mau Kita selesaikan nanti dulu. Baik, Bang Aditya, saya mau menambahkan penjelasan dari Pak Kasih Karunia tentang yang Anda sebutkan terkutuklah orang itu yang ada di kayu salib. Kan seperti itu. Kenapa di dalam Alkitab ada ucapan seperti itu, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Saya senang Anda menemukan teks itu. Seperti yang Anda baca, kalau kita baca dalam Al-Baqarah ayat 81, yang benar barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi Alkitab katakan dalam kitab Roma, upah dosa adalah maut, kan begitu ya. Kemudian ternyata di Al-Baqarah 81 juga mengatakan seperti itu. Orang yang berdosa, yang hidupnya telah diliputi oleh dosa, mereka itu akan jadi penghuni neraka. Mereka itu kekal selamanya. Tetapi Bang Aditya, ketika Tuhan mencipta manusia, Tuhan tidak pernah berencana manusia itu hidup di neraka, di dalam hukuman kekal. Nah, jadi sebentar Bang, saya mau jelaskan supaya Anda mengerti gitu ya. Nah, jadi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Maha Tahu, betul Bang Aditya ya? Tuhan Maha Tahu dan tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena manusia itu berhadapan dengan dosa. Bagaimana mungkin ada orang yang hidup dalam kutuk dosa, dia sendiri bisa menyelesaikan dosanya? Omong kosong, itu nggak ada. Kan begitu? Kemudian yang kedua, ada nggak yang manusia yang tahu surga itu di mana? Nggak ada yang tahu. Kan seperti itu. Karena apa? Karena belum ada manusia yang pernah ke surga. Jadi yang tahu surga adalah orang yang adalah pribadi yang pernah tinggal di surga. Kan begitu?
Nah, karena Tuhan Maha Tahu dan Tuhan tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan dirinya, untuk itulah untuk sementara waktu dengan kuasanya yang nggak sanggup dipikirkan manusia, dia datang kepada ciptaannya. Oke, tujuannya apa? Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk memberikan pengampunan, untuk menyelamatkan manusia, mendamaikan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, untuk memberikan keteladanan bagaimana cara hidup orang yang didamaikan Tuhan. Oke? Nah, Sebentar, Jadi- bentar jadi- dulu. Jangan panjang-panjang, Sebentar, Pak. Bos. Begini. Saya- Kita selesaikan karena itu ini dulu. Karena itu saya mau jelaskan, tinggal sedikit lagi Bang Aditya. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan Tuhan? Dia harus mati menggantikan Anda. Dia harus mati menggantikan Anda. Sebagai Karena orang yang terkutuk. betul, karena hanya dengan menggantikan kematianmu lah engkau punya kesempatan mendapatkan kasih karunia dan masuk surga. Nah, seperti yang tertulis dalam Alkitab, terkutuk, maka seperti juga tokoh gereja Martin Luther berkata, peccator peccatorum, bahwa Yesus itu adalah orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Kenapa begitu? Karena dia menggantikan seluruh manusia di dunia ini. Orang tuamu, dirimu, dan anak-anakmu. Tuhan Yesus menggantikan. Jadi, dia menjadi kutuk karena dosa kita. Tetapi pribadi Yesus sebenarnya tidak berdosa. Gitu ya Bang ya. Yesus menjadi terkutuk. Sebentar. Sebentar Bang, ini kesimpulan. Yesus menjadi terkutuk karena kita yang terkutuk. Jadi Bang Aditya, jika engkau merindukan keselamatan, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Iya. Amin. Oke, saya lanjut. Oke, saya lanjut konteks ayat itu. Saya rasa situ di luar konteksnya kayak ayat Galatia. Bunyinya begini. Lanjut ke ayat berikutnya. Maka Galatia Kristus berapa? sudah sebentar. Ya lanjutan ayat 3 tadi. Maka Kristus sudah menebus kita sebentar. Maka Kristus sudah menebus kita dari kutuk Taurat. Itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutuk hukum agama yang melakukan dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita, sebab dalam Alkitab tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Artinya begini, menurut surat Galatia tadi secara konteks ayatnya bahwasanya hukum Taurat Pasal 3 itu berapa? Pasal 3 berapa? Galatia ayat 13. Oke, Nah, lanjut. bahwa di ayat itu menjelaskan bahwasanya hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan, ya kan, seperti itu kan? Artinya tidak seorang pun yang bisa menjalankan hukum Taurat, ya kan? Karena hukum Taurat itu dinilai sebagai kutukan. Nah, Bukan, makanya bukan. di sini Anda salah paham. Boleh saya tambahin Pak Korpus? Sebentar. Silakan Pak. Ya, iya, ini Pak Aditya mencoba menjelaskan Alkitab ya, kacau balau lah. Saya lebih senang kalau misalnya Pak Aditya itu menjelaskan Al-Quran ke kita. Betul. Biar Pak Korpus dan Pak Kasih Karunia menjelaskan Alkitab, jangan terbalik-terbalik. Nah, yang menarik dari Pak Aditya ini, dia mengutip firman ini. Itu artinya Pak Aditya percaya nggak firman ini Pak, yang Bapak kutip itu? Percaya nggak ayat firman yang Bapak kutip ini dari Galatia ini Pak? tadi kan tidak kan dalam konteks apa tadi mempermasalahkan. Bapak, sebentar dulu, iya, sabar dulu, dengar Bapak dulu, dengar dulu. Bapak kan mengutip ini artinya Bapak percaya atau tidak? Saya kan cuma dibilang tadi saya itu mencari parameter yang sama seperti apa jin kafir di kutuk kayu salib tadi. Nggak bisa dijawabnya kan? Nggak bisa dijawabnya. Sebentar, artinya begini. Ya, artinya begini. Bapak percaya nggak ayat ini Pak? Sebentar Pak Scott, sebentar. Pak Aditya sebentar. Iya Pak, iya Pak. Jadi kalau ditanya, dijawab saja. Kalau percaya, bilang percaya. Kalau tidak, tidak. Jangan mutar-mutar Pak Aditya. Ya, lagi ya. Anda ini kan pernah sekolah, masa ditanya begitu saja? Jawabnya mutar-mutar. Begini Pak Yusuf. Percaya, bilang percaya. Kalau tidak, bilang tidak percaya. Kan simpel. Jadi diskusi kita ini mengedukasi banyak orang. Jangan kita mutar-mutar membuat orang lihat kita juga pusing dan malas gitu loh. Begini Pak Yusuf, maksud saya itu begini kan. Kalau harus mengatakan jin kafir di kayu salib itu sampai orang Kristen itu marah begitu kan? Kenapa ketika ada seorang rasul yang konon katanya rasul ya yang menulis surat dari Galatia sana, yang menulis surat dari penjara dalam di Roma sana. Ya, pertanyaannya jangan dialihkan ke situ. Pertanyaannya Pak Scott, Anda percaya nggak dengan surat Galatia itu? Itu kan pertanyaannya kan simpel. Kalau secara iman saya tidak.
Kalau secara iman saya tidak percaya, tapi untuk mencari parameter dengan jin di kafir di kayu salib, ya maka akan saya kupas-kupasnya Pak Yusuf seperti itu. Karena Berarti apa? Anda tidak percaya kan? Anda tidak percaya surat itu kan? Iya, tidak percaya cara iman, tidak percaya. Tapi kan saya mencari parameter yang sama. Pak, jangan terlalu panjang Pak Aditya, cukup. Kalau Anda tidak percaya, tinggal jawab saja tidak percaya. Oke, sekarang Pak Siap. Scott silakan Pak, dilanjutkan Pak. Lanjutkan Pak Scott. Iya, jadi itu sebenarnya yang maksud saya, kita ya santai-santai aja Pak Aditya. Jadi kan Pak Aditya kan tidak percaya dengan ayat ini, tapi dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan Pak Uas. yang dilakukan oleh Pak Uas. Kan lucu Bapak, ya kan? Harusnya kalau misalnya itu dibenarkan, berarti Bapak harus percaya bahwa ayat ini benar gitu. Tapi ini Pak Aditya harus hati-hati. Karena gini, Pak Aditya kan udah terlanjur nih mengutip ayat ini kan. Nah, karena Bapak Aditya sudah terlanjur mengutip ini, saya menganggap Pak Aditya percaya bahwa apa yang ditulis di Galatia 3 ayat Galatia pasal 3 ayat 13 ini adalah benar. Nah, itu artinya Pak Aditya itu tidak mempercayai Allah SWT yang mengatakan bahwa Isa itu tidak disalib, tidak mati. Padahal di sini kan digantung dia kan. Pak Scott, saya jelaskan dia sekali lagi Pak Scott. Begini masalahnya, tolong sebentar. Silakan Pak. Bentar, Tolong Aditya, dibedakan bentar dulu. Kamu kan antara gospel dengan kamu kan tanya, sekarang saya jelaskan ya. Nah, arti hukum Taurat itu kutuk, artinya apa? Ya, kita dengan adanya hukum Taurat kita mengenal dosa, ya, artinya mengenal kutuk, ya. Nah, kemudian di situ jelas dikatakan ya bahwa kita ini sangat berdosa semua. Artinya kita ini di bawah kutukan dosa semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, dengan Yesus Kristus disalib, Yesus itu telah mengutukkan dirinya untuk menebus dosa kita. Kutuk itu dosa gitu loh, menggantikan dosa-dosa kami ya, yang menerima Yesus Kristus itu untuk dikutuk. Jadi dosa kami dikutuk di atas kayu salib, ditebus begitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat itu, oleh karena hukum Taurat itulah kami jadi mengenal dosa. Kenapa? Kita tidak bisa sepenuhnya menjalankan hukum Taurat dengan harus penebusan. Harus ada juru selamat. Manusia kalau tanpa juru selamat, bagaimana mau selamat? Kita ini penuh dengan dosa gitu loh maksudnya. Ya, terserah Anda mau terima atau tidak, inilah jawaban kami. Anda artinya tidak bisa begini. menyimpulkan. Ya, Ya, Anda memahami ini. Ya, sangat dangkal. Al-Qur'an Anda saja Anda masih kelabakan kok mau jelaskan Alkitab pula. Jauh sekali. artinya begini. Kita yang bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oke, sebentar. Sedikit lagi. Udah, apa yang sebentar lagi? Kamu ini berkelit-kelit. Sebentar, kalau Anda mengatakan hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan ya, sementara kamu itu dengar dulu ucapan orang. Oleh karena hukum Taurat itulah membuat kita mengenal akan dosa. Dosa itu adalah kutukan. Makanya konteksnya itu kita mengenal dosa. Dosa itu kutuk gitu loh. Kamu ini nggak paham. Betul, apalagi saya paham. Ya sudah. Apalagi? Ya saya paham. Maka dengarkan. Anda mengatakan hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan. Sudah, kamu mau terima atau tidak? Kami di sini bukan berdebat ya, bukan berdebat. Anda mau terima atau tidak terserah. Silakan yang lain bertanya kepada Aditya. Artinya begini. Sudah, tanya Aditya. Kan saya bertanya orang Yahudi itu masih menjunjung tinggi hukum Taurat. Saya bertanya kepada kamu. Kita hargai Pak Yusuf ya. Pak Aditya nggak menghargai tuan rumah nih Pak Aditya. Silakan bertanya sudah. Apa yang mau ditanyakan? Nah, siapa yang mau bertanya? Tanya. Kalau saya tanya pasti dia nggak bisa jawab. Yang lain tanya. Saya aja lah kalau begitu. Satu aja Pak. Kita mulai dari satu ya. Satu dulu. Pak, gini deh. Muhammad dan pengikutnya pernah nggak menyembah berhala Pak? Tidak pernah. Bapak yakin? Nih, Ainul yakin. 100%? Yang lebih berobat lagi lah. Ya, makanya saya pastikan dulu Pak Aditya yakin atau tidak, biar saya tunjukkan ke apanya ceritanya kan. Gimana Sudah saya bilang Ainul yakin kan. Oke.
Pernah nggak Bapak membaca Asbabun Nuzul surah 22 ayat 52, Pak? Apa masalahnya di situ? Ya, itu pertanyaan saya. Pernah nggak Bapak membaca Asbabun Nuzul surah 22 ayat 52? Bentar dulu. Dibaca dulu ya, Pak. Biar saya sendiri aja. Oke. Makanya tadi di awal itu saya tanya tentang perjanjian Hudaibiyah itu, Pak. Tadi kan ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab oleh saudara saya. Tadi siapa namanya kan? Bapak siapa tadi yang baru turun tadi? Mulai lagi ngeles lagi, sebentar. ngeles lagi. Ya sebentar. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi ya sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan penuh memasuki godaan-godaan ke dalam keinginannya itu, tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Pertanyaannya apa di situ, Bang? Pertanyaan saya sederhana tadi, Pak. Apakah Muhammad pernah menyembah berhala atau tidak? Tidak, dalam ayat ini itu maksudnya begini. Di ayat ini. Nah, makanya saya tanya. Tapi kan Bapak belum membaca Asbabun Nuzulnya. Itu pula. Makanya saya jawab, diam saja. Dan ayat di dalam ayat ini Allah memperingatkan dalam ayat. Sabar Pak Aditya, sabar. Dalam ayat ini Allah memperingatkan orang-orang yang beriman akan usaha-usaha yang dilakukan oleh setan, ya kan? Siapa setan itu? Ya orang yang menggodakan orang beriman kan, salah satunya Pak Kate. Baik setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, ya. Suka nyerang orang. Di antara usaha setan-setan itu ialah apabila Rasul membicarakan ayat-ayat Allah atau menjelaskan dan menyampaikan syariat yang dibawa kepada para sahabat, maka bangunlah setan-setan itu dan berusaha mereka memasuki ke dalam hati para pendengar suatu tafsiran yang salah. Itu artinya ayat itu kan sudah jelas kan bahwasanya setan-setan yang menggoda orang beriman seperti itu. Apa masalahnya dengan ayat itu? Pak Yusuf, boleh nggak saya minta tolong Pak, itu link yang saya kirim itu ada di situ Pak, boleh ditampilkan Pak, minta tolong Pak. Iya. Di private chat Pak. Iya. Itu adalah link tentang Asbabun Nuzul surah 22 ayat 52. Jadi itu bukan tulisan saya, itu bukan tulisan orang Kristen. Itu adalah tulisan orang para ulama ya Pak. Namanya juga Asbabun Nuzul Pak. Memang ini bahasa Inggris. Ke bawahnya Pak, ke bawahnya. Sebentar. Itu ada kalimat di situ mulai dari ini ya. Oke. Nah ini dia. Jadi ketika sehabis mereka sepakati tentang perjanjian Hudaibiyah itu. Nah, kalau Bapak baca nanti mengenai perjanjian Hudaibiyah itu kan di dalam perjanjian Hudaibiyah itu kan antara Muhammad ya dan penduduk Mekah ya orang Quraisy ya di situ. Nah, salah satu isi di dalam perjanjian Hudaibiyah itu adalah bahwa Muhammad tidak diakui sebagai nabi. Itu satu. Yang kedua, perjanjian itu dibuat, salah satunya itu mengakui keberadaan dewa-dewa orang lokal. Nah, ketika pada saat itu, karena Muhammad menerima perjanjian itu, nah perhatikan di kalimatnya di situ, ya. The messenger of Allah bless him and give him peace, recited it, but when he reached, jadi dia membaca tentang ayat-ayat tentang Al-Uzza dan Manat itu ya. The devil put on his tongue what he had secretly wished and hoped for, and say that's our mighty crimes. Jadi intinya dia menyebutkan tentang ayat-ayat tentang yang yang Alat dan Al-Uzza itu ya. Nah ini yang paling penting. Jadi when the Quraisy heard this, jadi ketika orang Quraisy mendengar hal ini, they were very pleased, mereka sangat senang. Apa yang terjadi setelah itu? The messenger of Allah, Muhammad ya, Allah bless him, Allah memberkatinya dan memberikannya kedamaian. Carried on reciting until the end of the surah. Jadi dia membaca itu sampai akhir surah itu dan kemudian sujud
Sujud di situ. Nah, bukan hanya dia, Pak. All the Muslim follow suit and prostrate. Jadi bukan hanya dia, semua juga pengikutnya Muslim mengikutinya dan ikut sujud. And all the idolaters who were present prostrated too. Jadi semua orang-orang penyembah berhala juga ikut sama-sama sujud. Jadi Muhammad, pengikut-pengikut Muhammad dan orang-orang penyembah berhala ikut menyembah siapa tadi itu, Pak? Al-Azza, Al-Manat, Al-Uzza. Tapi Pak Aditya bilang tadi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Gimana ini, Pak? Ini tulisan saya atau tulisan siapa ini, Pak? Oke, begini. Saya lari ke Arabnya aja ya. Gimana, Pak? Wama asarna min, ya, dan tidak kami mengutus dari kablika itu sebelum kamu, min kan dari rasulin, seorang rasul, wala, dan tidak nabiyun, seorang nabi, illa, melainkan iza, apabila tamanna, dia berangan-angan, alqa, melemparkan atau memasukkan, syaitanu fi kan dalam, syaitan dia pakai Aceh itu, syaitan dalam. Langsung Jangan aja dihubungkan baca, ke Pak Kasih dulu. Pak. Langsung aja baca Al-Hajj 52 daripada Anda Umniyatihi akan membaca kan. Bayan satu maka biasa. Kalau iblis kan rindu juga sekali ya. orang lain yang nggak benar. Anda rindu sekali ya mendengar suara Pak Kace ya. Iya. Soalnya Mama jadi Dani poin bisa dibantah. Langsung, Dalilnya Aditya kalau baca benar. aja langsung Al-Hajj 52. Aditya baca aja langsung Al-Hajj 52. Nggak usah malu lah baca terjemahannya langsung aja. sebentar dulu. Allahu, ya, Allah Tuhan kan. Apa yang yulki dimasukkan, ya. Langsung aja baca Al-Hajj 52, nggak usah malu-malu baca terjemahannya. Nah, sebentar. Apa dulu kita artikan, soalnya terjemahan Depak ini bagus juga sih. Aduh. Saya serahkan ke saya kembalikan ke Pak Korpus sama Pak Kasih Karunia deh. Paskot cari gara-gara sih. Sebentar dulu. Biarkan Pak Mabuk kan Aditya dia. menjawab. Mabuk dia tuh. Menjelaskan. Mabuk dia, Sebentar, mabuk Pak Aditya. Wa ma ansalna min qablika Kita min ganti aja rasulin pertanyaan kita. nabiyyin illa iza tamana. Dan artinya kan itu jelas itu ayat itu bahwasanya tidak ada kolerasi dengan apa yang Anda sampaikan, materi yang Anda sampaikan tadi. Itu kan menceritakan bahwanya setan itu menggoda orang-orang beriman gitu. Menurut Pak Aditya, asbabul nuzul itu penting tidak? Gini aja. Penting. Ya udah kan kalau nggak penting. jawab. Nah, Paskot kan dalam bertanya. begini saya jelaskan ya. Saya jelaskan Paskot- asbabun nuzul ya. Iya, Begini. Paskot kan bertanya itu bahwa di situ di data asbabul nuzul tertulis jelas sekali bahwa dalam perjanjian itu dia menyembah gitu loh. Nah, Anda bertanya. Nah, kita bertanya dan kita meminta pertanggungjawaban Anda. Tadi Anda kan berkata dia tidak pernah gitu loh. Ternyata Ya asbabul memang nuzul tidak pernah. itu Saya kan tidak mau. Saya kan Itu tidak jelas mau tertulis memakai saya tidak mau memakai referensi dari luar, cukup dari Al-Qur'an saja dan apa artinya gitu loh dan memang di Al-Qur'an, tafsirannya. memang di Al-Qur'an ada asbabul nuzul di Al-Qur'an. Ada yang dimaksud asbabun nuzul dalam, sebentar dulu, dengar dulu ya. Oke, Yang Bang, sorry. dimaksud asbabun nuzul dalam Al-Qur'an itu ada dua ayat. Ada ayat yang turun itu ada asbabun nuzulnya dan ada yang tidak memakai asbabun nuzul. Nah, apa ayat-ayat yang tidak memakai asbabun nuzul tadi? Ya contohnya ayat-ayat yang mengandung kisah-kisah seperti kisah-kisah Nabi terdahulu. Artinya apa? Kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di masa lampau, maka itu tidak perlu asbabun nuzul, tinggal Allah itu menceritakan aja kejadian itu gitu loh. Iya, Yang langsung aja, ada Bang. asbabun Bang Adit, Pak- langsung aja jawab pertanyaan Paskot. Pak- Langsung aja. Pak Korpus. Siapa? Ini Pak Aditya. Ayo. Tahu nggak situs itu tadi dari mana, Pak? Itu situs resmi dari pemerintahan Yordania, Pak. Itu bukan situs ece-ece, Pak. Itu bukan situs ece-ece itu, Pak.
Itu dari Ya, tapi Yordania itu. Si terus serem di pemerintah Yordania lagi itu, Pak. ya, saya juga memakai tafsir apa Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu ya orang yang paling tinggi apa itu kapasitasnya menafsir Oke, dia sudah Lebih- menjawab walaupun Bang Aditya. tidak. Nah, Bang Aditya, mana lebih utama? Asbabul nuzul atau ilmu tafsir? Mana lebih utama? asbabun nusul itu kan ya menjelaskan apa sebab Latar musabab belakang, turunnya kan? ayat kan. Ya udah, berarti Ya, itu kan lebih penting ya, Bang? Lebih penting itu dong daripada tafsir. Enggak, begini loh. Itulah Jawab dulu, indahnya. mana lebih penting? Jawab dulu, lebih penting mana? Lebih utama mana gitu loh. Ya dua-duanya sama-sama penting lah. Mana lebih pertama? Gitu. Yang pertama ada itu mana yang lebih penting? Begini, Jawab dulu, sebelum jawab dulu langsung dulu jawab. ya sebelum ditafsir itu ya dipelajari dulu apa asbabun nusulnya dulu. Setelah asbabun nusul dapat baru ditafsir. Agar apa? Agar tafsirnya tidak melenceng dari mana ayat itu sendiri. Begitu loh. Karena apa? Yang tafsir itu juga kan dibuat itu oleh orang-orang yang sudah kompeten gitu, seperti Ibnu Katsir dan lain-lainnya. Itu ilmunya tidak bisa diragukan lagi. Seperti itu, Bang. Oke, jadi Bang Aditya mau mengatakan bahwa sumbernya Pak Scott ini nggak kuat gitu, nggak benar gitu. Ya, bukan saya tidak benar, tapi saya lebih merujuk kepada apa yang saya pegang aja saat ini. Jadi Anda Anda tidak percaya dengan asbabul nuzul yang dituliskan oleh data yang disampaikan Pak Scott tadi, yang punya Jordania ini. Dalam Islam Pemerintah. itu begini. Situs resmi pemerintah Yordania, Pak. Iya, namanya saya begini, saya tidak menolak itu, saya akan simpan dulu situs itu dan saya pelajari kan. Kalau memang apa itu, saya juga kan baru menemukan situs itu ya, nanti akan saya simpan linknya, saya pelajari seperti itu. Artinya apa? Dalam Islam itu kita itu tidak boleh menjawab gegabah gitu loh. Soalnya apa? Masih banyak teman Islam saya di bawah sana yang apa mendengar. Artinya begini, ya tidak seperti agama sebelah ya, main tafsir sendiri loh. Ujung-ujungnya tiap-tiap individu ya berbeda-beda penafsirannya. Dan kalau dalam Islam kami tidak berani seperti itu gitu loh. Kami itu harus sejalan. Seperti itu, Bang. Pak Aditya, ada nggak saya tafsir tadi, Pak? Ada nggak saya tafsir tadi? Nggak ada. Saya hanya baca aja kan? Iya. Silakan Pak, yang lain Pak, yang lain. Makanya Aditya, supaya tidak ditafsir, dulu tunjukkan dalilnya. Sekarang saya sambung punya Pak Scott tadi, masalah berhala tadi. Ya kan, di Al-Quran ada kan, dilarang menyembah berhala kan? Ada kan? Adalah. Nah sekarang tunjukkan saya ayatnya di Al-Quran ya, yang memperbolehkan mencium batu, ya kemudian bisa menebus dosa. Tolong tunjukkan saya ayatnya di Al-Quran. Pakai dalil ya, Al-Quran ya. Karena yang melarang itu di Al-Quran, tapi yang memperbolehkan juga harus ada di Al-Quran. Jawab. Silakan tunjukkan dalilnya, nanti kita tampilkan. Kalau untuk Hajar Aswad itu tidak ada di Al-Quran. Itu hanya hadis Nabi ketika sahabat sudah ada kan? Tidak ada kan? Masa peraturannya ada, dilarang menyembah berhala, tetapi pelarangannya nggak ada. Itu kan sangat aneh, ya kan? Disahkan dong, kecuali batu, ya, tidak berhala, boleh, itu baru benar, ya. Nanti bahkan lagi lewat hadis. Nah ini kan sudah hadis itu dibuat berapa tahun setelah adanya Al-Quran, ya. Itu juga manusia yang mengarang, yang menulis, ya. Begini. Nah, tolong tunjukkan dalil. Kalau tidak ada, bilang aja tidak ada. Berarti itu berhala. Apa kata Scott tadi? Demikian jawabannya. Dia tidak bisa jawab. Begini, lanjut. Saya jelaskan ya. Sudah. Kamu kan sudah saya kan tanya. Kamu sudah jawab tidak ada. Apa yang mau kamu jelaskan lagi? Sudah tidak ada, ya, tidak ada. Ya masalah Hajar Aswad lah. Saya jelaskan kan situ bilang berhala. Perlu saya luruskan situ kan. Sekarang kan di Al-Quran saya sudah tanya Anda tadi. Dilarang menyembah berhala di Al-Quran ada. Nah, tolong tunjukkan saya bahwa batu itu bukan berhala, ya. Mencium batu, menebus dosa itu bukan berhala. Tolong tunjukkan saya di Al-Quran pengecualian. Tolong tunjukkan saya di Al-Quran pengecualiannya. Kalau tidak ada, bilang tidak ada, selesai. Indah, yang jadi masalah itu Anda itu bertanya itu salah. Di Al-Quran tidak jelas. Muhammad mencium boleh, orang lain tidak boleh dikatakan berhala. Ini kan abu-abu. Yang bilang Hajar Aswad menghapus dosa itu siapa, bro?
Makanya saya bilang kamu jelaskan lewat Al-Quran bahwa itu bukan berhala. Mana ayatnya gitu loh. Itu penjelasannya dari hadis. Hadis. Oh, Ya. ini tadi kan melarang itu di Al-Quran. Pengecualiannya di Al-Quran dong. Itu baru apple to apple. Hadis itu karangan manusia. Itu loh. Anda tidak bisa memaksa kok. Kitab orang Islam itu ada 2 rujukannya kok. Al-Quran dan hadis. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain itu karena berkaitan satu sama lain. Kalau Anda memaksa untuk Al-Quran aja ya tidak bisa lah. Itu ada picik gitu loh, enggak fair seperti itu. Sama halnya saya katakan begini, Anda harus imani perjanjian baru aja, jangan Anda mengimani perjanjian lama karena itu punya Yahudi, kan enggak baik juga kan saya ngomong demikian kan. Nah, demikian juga orang Islam, Al-Quran dan hadis harus tidak bisa dipisahkan, Bang. Gitu. Harus fair lah. Karena memang itu keyakinan kami. Iya kan? Anda salah ketika Anda mengatakan perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Anda salah. Nah, Anda terus salah. Enggak, saya mau ngomong itu aja. Karena Anda salah, jangan diulang-ulang lagi. Cukup hari ini Anda salah, besok Anda harus benar. Oke, Bang ya? Terima kasih. Oke, boleh saya tambahi sedikit mungkin sebelum Pak Aditya tambahkan. Begini Pak Aditya ya, biar Pak Aditya juga paham, juga ada di sini tadi Pak Erik ya. Tujuan kami di sini Pak bukan mempermalukan teman-teman muslim ya, ingat itu, bukan. Tujuan saya juga bukan untuk mempermalukan teman-teman muslim tadi untuk menunjukkan asbabun nuzul itu. Sama sekali bukan. Karena kami mengasihi teman-teman muslim, maka kami menunjukkan data-data yang seperti itu. Dan itu data-data itu bukan pun orang Kristen yang menulis. Bukan juga tulisan saya, bukan tulisan Pak Korpus, bukan tulisan Pak Kasih Karunia, bukan juga tulisan Pak Yusuf Manubulu, bukan. Nah, kami hanya membantu teman-teman muslim, mana tahu belum baca, dan buktinya tadi Pak Aditya belum mengetahuinya kan. Jadi sekali lagi kami bukan mempermalukan teman-teman muslim di sini ya. Itu saya berharap teman-teman muslim paham hal itu. Itu saja Pak, silakan dilanjut. Ya, tapi kami punya pegangan lain dari Ibnu Katsir itu ya lebih mumpuni itu, ya kan? Nah, itu mengenai Ibnu Katsir itu Pak, kalau Bapak percaya Ibnu Katsir? Ya iyalah. Bagaimana sih bilang tidak percaya? Yakin Bapak? Nanti jangan salah lagi loh Pak. Bapak yakin? Ya, ada yang tadi begini. Tidak, gitu selesai. Jadi kamu tidak dikejar. Santai aja. Oke, yang lain aja lah ya. Yang lain nanti ya, yang lain. Bentar kawan-kawan ya. Tadi masalah keselamatan. Aditya. Saya bukan memaksa Anda. Saya cuma bertanya Anda. Iya atau tidak. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Kalau ada, bilang ada. Itu kan selesai. Kita tidak memaksa dia. Ya. Ingat itu. Kita cuma bertanya. Ada atau tidak di Al-Quran begitu. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Selesai. Nah. Ya, tadi kan ada yang mengatakan Islam itu tidak ada keselamatan, katanya kan. Dan banyak keselamatan dalam Islam itu. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Itu lanjutkan topik tema selanjutnya. Silakan lanjut yang lain. Ya, giliran saya lagi ya. Sebentar ya. Pak. Giliran saya lagi. Giliran saya lagi bertanya. Iya Bang Adit sebentar. Saya hanya mau bilang ke Pak Scott, kalau Pak Scott bertanya ke Bang Aditya, tolong jangan yang sulit-sulit lah Bang ya. Itu aja. Yang sulit tidak apa-apa lah. Makasih Pak Scott. Silakan Bang Adit, silakan Bang Adit, lanjut Bang. Yes, saya bukan mau bertanya sama Aditya, tapi saya mau bawa Aditya mengenal di satu kitab. Boleh nggak Aditya? Malas kalau sama situ saya enggak, kan Al-Quran mau mengatakan, sebentar Aditya, di surat 29 ayat 48, kamu sebagai orang muslim belum pernah membaca kitab yang terdahulu yang bukan ditulis manusia. Kemudian dikomparasi di surat Al-Baqarah ayat 78 bahwa di kitab itu ada kebenarannya. Mana kali lalu dia itu jangan main angka-angka aja, dibaca ayatnya gitu loh, biar fair di sini. Soalnya situ saya undang kemarin saja debat H2 juga. Ya silakan Aditya dibaca aja Aditya. Ya kamu lah yang baca. Soalnya kalau aku baca
Ya aku keluar lagi karena aku kan pakai HP, jadi gak bisa. Kan Aditya ada bukunya di depan. Buka dulu di surat 29 ayat 48. Kemudian baca lagi. Kalau nggak punya modal ya jangan Saya bacakan ya. Saya nggak bertanya Pak Aditya, saya membawa kamu ke mengenal di suatu kitab yang bercahaya. Saya bacakan. Itu penerangan Al-Quran. Iya, silakan. Nggak malas sama dia. Kemarin saya tantang dapat dua hadap berani dia. Bang Adit, saya bacakan. Dia cuma dulu aja dia itu berani. Bang Adit, saya baca ya. Al-Ankabut 48. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya dalam kurung Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak dalam kurung pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu, andai kata dalam kurung kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkari dalam kurungmu. Udah itu aja. Iya, jadi yang dimaksud di sini bicara soal kitab yang terdahulu yang tidak pernah dibaca oleh umat muslim. Apa itu? Baca di surat Al-Baqarah ayat 78. Di situ jawabannya. Terlalu jauh loncatnya situ. Nggak ada kolerasinya ke sana. Ayat ini itu menerangkan bahwa sebelum Al-Quran diturunkan, ya, Nabi Muhammad telah dikenal dengan baik oleh orang-orang Arab. Ingat ya. Nggak ada kolerasi seperti itu Aditya dalam ayat itu. Yang punya kitab itu bicara soal kitab Aditya. Itu bicara soal kitab yang terdahulu, bukan bicara soal Muhammad. Mempelajari Al-Quran itu tidak seperti mempelajari Bibel. Makanya Anda kalau itu bicara soal kitab. Itu bicara soal kitab Aditya. Berarti kamu gak paham Al-Quran. Malah kecuali kamu berani kembali saya tantang. Astagfirullahaladzim. Ya udah Aditya kalau kamu nggak sanggup datang. Nah, kita kembali ke Galatia tadi, ya kan? Mengenai kutub-kutub Taurat tadi. Ya, kembali ke topik Pak Aditya, kembali ke topik ya. Silakan. Nah, ini bagaimana ini orang yang terkutuk di kayu salib ini? Artinya kan begini, ya kan? Orang-orang Yahudi kan masih menjalankan. Jangan kamu bilang artinya. Kalau artinya begini, berarti kamu menyimpulkan, Aditya. Itu sudah dijelaskan. Anda tetap bebal tidak mau terima, itu urusanmu, Aditya. Sudah dijelaskan. Ya. Kita masuk ke jawaban Anda kepada kami tidak memuaskan, Aditya. Kami tidak akan mengejar. Kami cukup tahu. Ya. Begini loh. Sekarang saya mau tanya nih. Maksud saya aja begini. Sekarang saya mau tanya, tidak bahas Galatia kembali. Di mute dulu Pak Aditya. Noise kamu itu sangat besar sekali. Oke, saya sudah gantuk deh, mau lab dulu ya, selamat malam semuanya. saya mau lab jalan sendiri dulu ya. Terima kasih. Bro Adit, selamat lari lagi. Ya, terima kasih. Kasih kesempatannya. Kecuali situ mau bahas Galatia, saya lanjut. Kalau mau bahas Galatia, saya lanjut. Sudah dibahas kok. Saya kan sudah jelaskan. Anda belum mengerti kebenaran. Jawaban kami harus sesuai dengan apa yang ada dalam otakmu. Tidak bisa begitu, Aditya. Bukan, ini konteks keduanya. Begini loh. Dengan setengah menit aja. Alasan kamu ngantuk tadi sudah tidak jelas. Ada dua di situ. Setengah menit lagi. Jawab sebentar bilang ngantuk. Itu kan sudah nampak nggak benernya. Sebentar, begini loh. Nah, di ayat itu kan dikatakan bahwasanya hukum Taurat itu kan ada sebuah hukum kutub, ya kan? Nah, kamu sementara dengar dulu lah. Nah, sementara orang Yahudi itu tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan. Bahkan orang Yahudi itu sampai sekarang masih menjalankan hukum Taurat. Itu satu kan? Ini saya jelaskan ke kamu ya. Sebentar. Salah tidak kalau saya katakan itu bahwasanya telah mendistort. Kalau saya mau tanya tentang uang, kamu mau sebentar. Saya jelaskan dulu. Ya. Dalam hukum Taurat begini. Sebentar Pak Kasih Karunia, sebentar. Saya mau komentar Aditya sebentar aja.
Pak Aditya, tadi saya mempertikaikan Al-Quran. Anda melarang saya untuk menjelaskan. Nah, nanti sekarang situ masuk ke cara. Anda memandai-mandai menjelaskan Alkitab yang Anda tidak pahami. Sedangkan Al-Quran aja belum tentu kamu memahami saat ini. Sedangkan di surat 29 ayat 48 itu berbicara soal kitab yang diturunkan terlebih dahulu yang tidak pernah kamu baca. Kamu hanya membacanya secara mendongeng. Apalagi Enak kitab yang sekali, terdahulu itu. kamu jelaskan sekarang. Oh, kamu bukan orang Islam gitu loh, kok kamu lebih tahu loh, tahu dari Hong Kong. Memang kamu paham apa tentang Al-Quran, Aditya? Nah, kalau lain kali saya undang kamu datang tapi. Oh iya, undang aja. Saya siap sedia kok. Janji ya, catat omongan kamu itu. Oke, sudah saya live dulu kasih kesempatan yang lainnya masuk dulu. Tidak ingin jawabannya, tidak ingin jawaban sebentar. Bro Aditya, Tuhan Yesus mengasihi. Ya, ada puas. Kita jawab lagi sekali lagi, ya. Jadi begini, Aditya, masalah hukum Taurat. Bentar, kamu diam dulu, kamu kan bertanya. Oke. Ya, jadi hukum Taurat itu begitu, gini ya. Kalau kita tidak punya hukum, ya, kita ini tidak tahu berbuat baik, mana dosa, mana tidak, ya kan? Nah, dengan adanya hukum, yaitu hukum Taurat, artinya kita ini mengenal dosa. Dilarang membunuh, kita tahu bahwa membunuh itu dosa, dilarang berzina, ya, dilarang menyembah berhala, sehingga kita tahu bahwa itu dosa, ya kan? Nah, hukum Taurat itu tidak bisa dilaksanakan, ya. Tapi dengan adanya hukum Taurat, kita mengenal dosa. Nah, jadi arti kutuk di situ adalah mengutuk dosanya, mengutuk hukum Taurat yang menyebabkan kita mengerti bahwa itu dosa gitu loh. Nah, masalah Yahudi itu urusan mereka. Karena kami kekristenan ini bahwa kutukan itu hanya dapat ditebus oleh juru selamat. Ya, sehingga juru selamat itu menggantikan kutukan kami, tergantung di tiang salib gitu loh. Nah, itu jawabannya, puas tidak puas. Ya, saya tidak bisa memaksakan Anda bisa menerima atau tidak. Ya, begitu Aditya. Terima kasih. Ya, berarti kesimpulannya hukum Taurat Anda itu tidak bisa menyimpulkan Aditya. Pikiran saya mau Anda simpulkan bagaimana Aditya? Anda tidak bisa menyimpulkan. Nanti kalau saya menyimpulkan kitab Anda boleh nggak? Boleh nggak? Soal Taurat Ya, sekarang saya simpulkan. Gini, sebelum saya jawab lagi. Ini sebelum kita jawab lagi, nanti saya akan simpulkan pertanyaan jawaban Anda, boleh nggak? Taurat ini kan kitabnya Yahudi, ya kan? Kitab bukan kitabnya Yahudi, kitab semua orang Kristen juga pakai. Tapi menurutnya, menurut Yahudi gitu, bukan hukum kutuk gitu kok. Pak, jadi kita jangan terbawa. Langsung ke topik aja. Saya mau tanya Pak. Kita sudah menjawab. Oke, sudah saya live deh. Ya, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Bro Adit, ketika Anda mulai tersudut aja Anda lari.